Profesi adalah seseorang yang memiliki kemampuan atau keahlian dalam suatu bidang tertentu, seperti dokter, polisi, guru, dan lain-lain. Dikatakan profesi jika dia memiliki kode etik, terikat dengan aturan, memiliki sertifikat, dan berkeahlian khusus, serta memiliki ijazah. Profesi BK itu yang pertama, terikat dalam satu studi. Yang kedua, mempunyai kode etik dan aturan. Yang ketiga, sertifikat khusus dan keahlian. Yang keempat, terikat dalam organisasi APKIN. Yang kelima, menyelesaikan studi. Yang keenam, keterampilan dalam konseling. Yang ketujuh itu ada memiliki sertifikat S1 bimbingan dan konseling. Ada 4 kompetensi guru. Yang pertama itu ada kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Jika salah satu dari keempat kompetensi itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut lagi sebagai profesi. PPG diakui guru, PPK diakui konselor, dan sama-sama dialami secara nasional. Prayitno dan Erman tahun 2004 mengemukakan bahwa profesi itu adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari petugasnya. Tugas dan tenaga kegiatan profesi BK itu yang pertama, pengembangan kehidupan pribadi itu ada nilai, bakat, dan minat. Yang kedua ada pengembangan kehidupan sosial. Ketiga, pengembangan kehidupan belajar atau kemampuan belajar. Yang keempat ada pengembangan karir. Adapun faktor-faktor yang mendorong munculnya profesi BK antara lain ada pengaruh reformasi sosial, pengaruh bimbingan kejuruan, pengaruh gerakan studi anak-anak, pengaruh gerakan psikometrik, pengaruh gerakan kesehatan mental, pengaruh gerakan psikoanalitik, dan pengaruh gerakan wajib belajar. Landasan yuridis formal profesi BK itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 juga. Itu menyangkut sistem layanan yang diberikan oleh guru BK dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran memberikan nasihat tetapi tidak sama dengan nasihat yang diberikan oleh guru BK. Landasan informal profesi BK itu ada landasan psikologis, itu landasan pemahaman pada konselor tentang perilaku individu yang ada dalam sasaran bantuan fasilitasi. Yang kedua adalah landasan sosial budaya, itu dimensi kesosialan dan kebudayaan sebagai bentuk perilaku. Ada landasan iptek dan ada landasan globalisasi. Landasan globalisasi itu eksistensi guru BK dan anak didik yang mengikuti arus globalisasi. Peranan landasan yuridis itu memberikan rambu-rambu tentang pelaksanaan sistem pendidikan manajemen pendidikan dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi landasan yuridis itu dasar pijakan atau titik tolak atau tolak ukur praktek pendidikan dan studi pendidikan yang mengikat setiap manusia di dalamnya dalam menjalankan proses pendidikan. Landasan yuridis itu ada undang-undang dasar, undang-undang, ada peraturan pemerintah, dan ada juga Pancasila. Landasan hukum BK itu ada SK Kemendiknas. Keterampilan abad 21 itu berpikir kritis, kolaborasi, kreatif, dan komunikasi. Profil pelajar Pancasila itu ada kebinekaan, mandiri, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gotong royong, berakhlak mulia. Contoh landasan yuridis dalam BK itu diterapkan itu adalah Permendiknas nomor 27 tahun 2008, itu adalah standar kualifikasi akademik konselor. Landasan sosiokultural itu adalah landasan yang memberikan pemahaman kepada konseli terkait dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan pada konseli yang berbeda latar belakang. Faktor yang mempengaruhi itu ada konstelasi keluarga, itu ada perkembangan pendidikan, dunia kerja, dan perceraian. Ada juga seksisme, itu paham yang mengunggulkan jenis kelamin. Ada rasisme, paham yang mengunggulkan ras. Permasalahan yang sering terjadi itu ada perbedaan bahasa, komunikasi nonverbal, ada juga stereotip, itu adalah penilaian terhadap persepsi sendiri atau berdasarkan persepsi sendiri. Ada kecenderungan menilai, itu menilai secara sepihak, dan ada juga kecemasan.
Isi kode etik adalah kualifikasi, informasi testing dan riset, ada proses layanan, ada konsultasi dan hubungan rekan sejawat atau ahli lain, ada hubungan pelembagaan, ada praktik mandiri dan laporan pada pihak lain, ketaatan pada profesi. Guru yang melanggar kode etik itu diberikan teguran, diberikan peringatan tertulis, penurunan pangkat. Fungsi kode etik profesi BK itu yang pertama itu memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua itu adalah sarana kontra sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang ketiga itu mencegah campur tangan dari luar organisasi profesi tentang hubungan etika dengan anggota profesi. Yang berikut itu ada kesadaran nilai dan pelayanan bimbingan konseling yang dilihat dari konselor dan konseli. Karakteristik konselor itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menyenangi manusia, menjadi komunikator dan pendengar yang aktif, bertanggung jawab, ramah, bersikap hormat, sosial budaya, fleksibel, konkret, konsisten, dan masih banyak lagi. Nilai konselor itu nilai kepribadian konselor yang berasal dari teori barat yang berlaku, yaitu dianggap bertentangan dengan nilai yang ada di Indonesia, yaitu adat istiadat. Nilai pribadi konseli itu memiliki komitmen yang kuat dalam mengamalkan nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pembawaan dan penerimaan diri secara objektif, terus ada memiliki sikap positif dan respect pada diri sendiri dan orang lain, memiliki rasa tanggung jawab, memiliki kemampuan dalam menyelesaikan konflik, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan secara objektif.